Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Baru-baru ini ya, Oda Sensei baru aja ngerilis sebuah berita yang berhubungan sama update terbaru dari live action One Piece. Yang mana tentu beberapa dari kita mungkin ada yang udah gak sabar, tapi di satu sisi ya, rasa cemas akan hasil dari live actionnya pun selalu mengawasi seluruh fans One Piece di seluruh dunia, termasuk kita-kita ini. Tapi guys, untuk menjawab keraguan akan semua ekspektasi dan hasil dari live actionnya itulah, mungkin surat ini akhirnya diputuskan ditulis oleh Odachi sendiri. Ya, Oda Sensei akhirnya membuka suara tentang update terakhir dari live action One Piece yang menurut kabar ya, dan emang udah dikonfirmasi langsung oleh beliau kalau adaptasi One Piece versi live actionnya bakalan mulai diputar di tahun ini alias di tahun 2023. Karena menurut pengakuan Oda Sensei sendiri, semua yang terlibat dalam proses pengerjaan live actionnya sudah memasuki tahap akhir atau final proses, sehingga tinggal menunggu waktu aja rasanya ya kita bisa melihat One Piece versi live action yang bakalan diadaptasi menjadi 8 episode. Well, sebelum masuk lebih lanjut ke isi dari surat yang ditulis oleh Odachi guys, di situ kita bakalan dikasih informasi mengenai bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Odachi, serta alasan mengapa pada akhirnya Oda Sensei mau mengadaptasi serial One Piece ke versi live actionnya. Ya, semua ini sebenarnya tetap didasari oleh keinginan oleh Oda Sensei yang ingin membuat One Piece makin dikenal di dunia. So, ketika dirinya masih hidup, Oda Sensei setidaknya ingin melakukan apa yang masih bisa dia lakuin. Makanya Odachi aja sampai bilang kalau kerjasama yang dia lakukan ini mungkin bakalan jadi kesempatan terakhirnya untuk membuat serial One Piece makin mendunia. Mengingat umurnya sendiri yang sudah gak muda dan tentunya semakin tua Oda Sensei ya, bakalan semakin sulit dia ikut dalam proses produksinya. Sedangkan Oda Sensei sendiri ingin memastikan kualitas dari adaptasi versi live action, makanya pada 2016 lalu Oda Sensei memutuskan untuk mengiyakan tawaran adaptasi itu. Anyway, meski pada awalnya Oda Sensei sendiri sempat di tahap mungkinkah serialnya mendapatkan tawaran dari rumah produksi luar atau enggak, namun pada akhirnya kita sendiri ngerti kan kalau Oda Sensei menggandeng Tomorrow Studio serta Netflix pada serial adaptasi kali ini. Yang mana dari kerjasamanya itu Oda Sensei membagikan beberapa pengalaman yang dirasa oleh dia ya muncul berkat beberapa pendekatan yang berbeda secara kultural. Karena kita sendiri tahu kan kolaborasi yang dilakukan oleh Oda Sensei ini ya melibatkan pihak luar, sehingga perbedaan kultur pun menjadi salah satu kesulitan yang mereka hadapi. Beberapa hal seperti pendekatan komedi, tujuan yang juga berbeda, hingga kemampuan skill yang tentunya memiliki beberapa perbedaannya juga. Semua hal itu pada awalnya membuat kedua belah pihak sedikit kesulitan, karena meski mereka sama-sama ingin membuat live action yang bagus, akan tetapi ya pemahaman bagusnya itu sendiri terkadang bisa diterjemahkan berbeda oleh kedua belah pihak. Beruntung ya berkat waktu, kesabaran dan tentunya profesionalitas yang dimiliki oleh semuanya, pada akhirnya mereka semua bisa sampai ke titik mengerti satu sama lain. Dan finally ya, beberapa penghalang yang muncul berkat perbedaan budaya pun bisa teratasi sedikit demi sedikit. Karena semua hal ini udah didasari oleh kesepakatan di awal dengan pihak Netflix, di mana untungnya ya pihak Netflix sendiri mendukung keterlibatan oleh Oda Sensei. Bahkan mereka berjanji kalau One Piece versi live action gak bakalan ditayangkan terlebih dahulu sebelum Oda Sensei sendiri sebagai pemilik serialnya puas akan hasilnya. Makanya secara gak langsung ya, apa yang diceritakan oleh Oda Sensei di sini guys memberikan beberapa ketenangan bagi kita semua. Karena pada awalnya banyak keraguan yang tercipta meski kita sendiri tahu kualitas dari cerita One Piece yang gila gokilnya di manganya. Akan tetapi jika sudah memasuki adaptasi ke versi live action, meski memiliki kualitas cerita yang baik, namun jika elemen-elemen pendukung lainnya gak memadai, yang ada malah hasilnya akan mengecewakan kan? Tapi melihat bagaimana Oda Sensei sendiri aja sampai ngasih tahu ke kita kalau dirinya sendiri bahkan belum bisa dipuaskan oleh hasil adaptasinya, maka dia sendiri aja gak berani buat menayangkan hal itu kepada para fansnya. Wow, keseriusan dalam melakukan garapan One Piece versi live action memang terlihat sangat jelas. Selain dari keterlibatan Oda Sensei sendiri guys, dari beberapa rekaman yang ada ya, kita emang dikasih tahu bagaimana proses penggarapannya sampai ngebuat beberapa pemain harus pindah dari satu negara ke negara lain demi untuk bisa mendapatkan look dan set yang sesuai dengan yang diinginkan. Well, akhir kata ya, dari Oda Sensei sendiri, dia bilang kalau dalam waktu dekat serial live action ini akan segera berlayar, atau yang berarti penayangan perdananya emang bakalan dalam waktu dekat ini selepas seluruh tahap finishing berhasil diselesaikan. Wow,
Sebagai fans One Piece, Mr. K sendiri hanya bisa berharap dan mendoakan kalau seluruh prosesnya berjalan lancar ya. Dan yang paling penting ya, tentunya semoga hasil dari adaptasi live action One Piece ini bakalan bisa memenuhi harapan kita semua. Yaps, kalau menurut kalian semua gimana nih? Apakah surat dari Oda Sensei ini setidaknya bisa menjadi jaminan sehingga membuat kalian sendiri lebih yakin akan hasil dari live action? Atau malah kalian lebih memilih buat gak berekspektasi lebih jauh dulu akan hasil live actionnya, biar nantinya rasa kecewa gak terlalu kita rasain? Secara emang dari awal kita gak terlalu berharap sama hasil sih, ya seperti itu sih. Tapi kalau emang Oda Sensei sudah bicara seperti itu ya, kayaknya Mr. K kekhawatiran lah, kekhawatiran Mr. K terkait nanti hasilnya agak gak sesuai ekspektasi tuh udah turun lah, turunnya drastis lumayan lah, walaupun emang ada kekhawatiran lagi ya. Tapi gak apa-apa, yang penting Mr. K bakal tunggu untuk satu episode pertama ya, atau satu episode pertama untuk first impression ya, satu episode, habis itu 3 episode untuk menyimpulkan bagaimana live action ini worth it atau enggak ditonton buat kalian. Tapi tentunya untuk fans One Piece mau jelek atau kagak ya tonton aja, terbukti kan di film Uta aja ya. One Piece Red maksud Mr. K ya. One Piece movie Red aja itu kan banyak yang protes di TikTok rame atau gimana, tapi tetap laku keras kayak kerupuk gitu kan. Ya itulah teknik marketing dalam dunia entertainment. Oke, kayaknya cukup segitu dulu aja buat konten kali ini guys. So, see you next time in the next video. Adios, Karimelo, stay safe everyone. Salam Adibedia.